istrinya dan kawan-kawannya. Waktu itu Bintang pernah meminta saya untuk menjemput dan meminta tolong. Tapi setelah itu Bintang memakai nomor pihak lain dan meminta tidak usah dijemput karena sebentar lagi Ramadan akan libur panjang. Atas kejadian itu saya tidak bisa menerima, Ustaz. Saya bagaikan tidak menginjak bumi ini. Karena sebelum saya menelpon video call, dia bilang sakit, saya dipaksa untuk bekerja. Bilang begitu. Tapi kenyataannya yang mereka ceritakan itu bilang hanya sholat tidak berjamaah. Jadi kesimpulannya tidak sama apa yang beliau bilang kepada saya. Dan pertanyaan saya, Ustaz, kenapa di saat anak saya menimba ilmu diperlakukan seperti itu? Apakah akan menjadi syahidnya beliau? Dan yang kedua, bagaimana cara Islam menyimpulkan perjuangan saya untuk meminta keadilan? Apakah ada keadilan di akhirat kelak bagi mereka-mereka yang zalim, yang telah menyembunyikan semua kejahatan ini? Apakah anak saya akan dibagikan sama Allah di surganya dengan kesyahidannya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bunda izin boleh sedikit bertanya, Bunda? Kalau boleh tahu, Bunda, apa penyebab putra Bunda bisa diperlakukan seperti itu bahkan oleh sepupunya? Apa sebabnya yang Bunda ketahui? Boleh sedikit diceritakan? Penyebabnya katanya kerasukan, begitu sering kerasukan. Padahal Bintang tidak pernah bercerita pada saya kalau dia kerasukan. Dia hanya mengeluh sakit, dipaksa untuk bekerja, begitu. Bekerja maksudnya bekerja apa? Saya tidak Beliau tahu. kan mohon maaf santri kan? Iya, santri. Sedang belajar di pesantren. Terus maksudnya bekerja? Saya tidak tahu, mungkin piket atau apa. Oke. Jadi karena beliau kan ditugaskan untuk ngasih makan ayam, katanya sama menyapu, begitu. Sekarang sudah sampai mana kisahnya atau kasusnya? Kasusnya sudah 4 tersangka yang ditanganin. Hanya itu yang saya tahu dan sudah divonis juga. Tapi saya mendengar berita masih mengajukan banding untuk pihak tersangka yang dewasa, Ustaz. Yang Bunda tahu kejadiannya seperti apa? Yang pernah Bintang dapatkan waktu itu? Kejadiannya pas malamnya itu sebelum Bintang dikabarkan jatuh dari kamar mandi, beliau kan masih telepon saya. Gak usah dijemput, dia baik-baik saja. Terus besoknya mendengar kabar berita seperti itu, saya kan gak percaya. Jadi saya otomatis langsung menaruh curiga. Tapi belum terbukti? Belum terbukti. Terbuktinya sudah sampai di rumah. Mungkin Allah memberikan petunjuk kepada saya. Beliau yang diturunkan dari ambulan itu tidak meneteskan darah, Ustaz. Tapi setelah sampai di depan rumah, beliau meneteskan banyak sekali. Dan saya setelah buka, banyak luka memar, dan di situ ada sudutan juga yang saya tahu. Dan ada jeratan juga, Ustaz. Dan kepala ini saya sentuh seperti empuk-empuk itu kepala Ustaz. Dan telinganya hitam. Dan saya cium dahinya, beliau masih berkeringat, Ustaz.
Terus beliau meneteskan air mata, Ustaz. Meneteskan air mata yang bercampur. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ya Rasulullah, ya Rasulullah. Baik, Bunda, AA, dan seluruh pemirsa turut berduka dengan apa kejadian yang menimpa Bunda. Tentu ini sesuatu yang tidak mudah untuk bisa diterima. Kehilangan seorang anak dalam keadaan yang berat untuk bisa kita terima. Tentu ini sesuatu yang tidak mudah. Semoga Bunda diberikan kesabaran, diberikan ketabahan, dan diberikan keikhlasan. Semoga almarhum Bintang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Bunda dan keluarga diberikan kekuatan untuk bisa terus berjalan dalam segala ketentuan yang Allah hadirkan. Beliau bertanya, "AA, apakah akan ada balasan nanti di akhirat untuk siapapun yang melakukan kezaliman di dunia?" Pasti. "Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Barang siapa yang berbuat kebaikan di dunia walaupun sebesar biji zarrah, pasti Allah akan membalas kebaikannya. Dan sebaliknya, barang siapa yang berbuat keburukan, disembunyikan, dirahasiakan, Allah tahu keburukan itu, dan pasti Allah akan membalas setiap keburukan kita. Maka Bunda terus berdoa kepada Allah, berharap kepada Allah, minta keadilan kepada Allah. Dunia hanya sementara, tapi ingat, hisabnya akhirat selamanya. Tidak ada satupun yang luput dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Terkait dengan keadilan yang Bunda ingin dapatkan, silakan kejar. Membela hak itu ibadah. Karena kita ingin mendapatkan pelajaran dari semua ketentuan yang Allah hadirkan. Bunda semangat, Bunda tetap kuat, tegar dengan semua ini. Insya Allah Bintang yang sedang belajar kemudian wafat, insya Allah wafat dalam keadaan syahid di jalan Allah. Karena beliau sedang berjalan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapapun di antara kita yang sedang belajar menuntut ilmu, serius dia mendekat kepada Allah, kemudian ajal menjemputnya, maka dia wafat dalam keadaan syahid di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, jadi Ibu langsung dari Bali. Nggih, langsung dari Bali. Langsung dari Bali, mungkin besok langsung pulang ke Banyuwangi karena masih ada acara pengajian 1 tahunnya. Kebetulan pas besok malam itu hari beliau yang saya antarkan pulang ke surga. Jadi saya masih cium beliau. Dan mukena saya itu banyak di situ, saya ikutkan. Jadi saya minta, ya Allah, ini jadi saksi. Baik, baik. Baik Bunda sayang, salam buat semua keluarga di Ya, Bali. Ustaz. Salam buat seluruh jamaah juga di sana. Ya, Ustaz. Dan tentu kita berharap berdoa semoga apapun yang Allah akan hadirkan kepada kita itu yang terbaik. Dan jangan khawatir bahwa setiap yang kita lakukan di dunia itu pasti akan ada balasannya. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Tidak ada satu kebaikan pun kecuali balasannya adalah kebaikan. Setiap berbuat baik akan kembali kepada yang berbuat baik. Dan siapapun yang berbuat buruk akan kembali keburukannya kepada yang berbuat buruk. Kalau hisab di dunia mungkin tidak bisa memberikan keadilan untuk kita, cukuplah hisab di akhirat membuktikan keadilannya Allah kepada kita.
Untuk bunda yang bersabar, tentu surga adalah jawabannya. Dan untuk pelaku, siapapun yang melakukan kezoliman, keburukan, kejahatan, maka sebelum diselesaikan di dunia, khawatir nanti akan menjadi sesuatu yang berat di akhirat. Dan tidak adalah balasan yang paling berat untuk seseorang kecuali Allah masukkan ke dalam siksa api nerakanya. Na'udzubillahi min dzalik. Dan ini pelajaran untuk kita. Hati-hati menyangkut harga diri orang lain. Hati-hati menyangkut hati orang lain. Karena jika belum diselesaikan di dunia, akan terus kita bawa sampai kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua dibimbing dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin Ya Rabbal Alamin. Bagi saya tidak bisa injak bumi aja waktu itu. Seperti badan saya udah melayang. Kenapa enggak saya aja dipanggil? Kenapa ada saya? Sedangkan saya sudah puas disakitin laki-laki. Saya udah puas dengan penderitaan di kehidupan saya. Dengan posisi saya hamil ditinggalkan suami. Dengan posisi saya bekerja seperti ini. Barang peninggalannya beliau dibawa kemana-mana kalau pas beliau lagi pergi sama saya waktu. Dan Al-Quran juga saya tidak lupa pernah. Saya selalu bawa kemana-mana sama sarungnya saya pakai terus. Ketika saya sholat saya bawa terus kemana-mana. Perasaan saya bahagia karena Ustadz juga bilang bahwa anak saya syahid. Dan tentu Allah persiapkan surga bagi yang bersabar. Saya juga termasuk putra saya. Dan saya adalah ibu pilihan Allah. Saya harus bersabar dan kuat.